Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liana Nabila Kurniawan dengan NIM 130200029. Pada hari ini, saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan cara membangun part ini yang tertera pada layar di SolidWorks. Pertama-tama, untuk memulai, kita harus membuka file, kemudian New, untuk membuat lembar pengerjaan baru. Kemudian pilih yang part, lalu klik OK. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa satuan yang digunakan telah sama dengan referensi. Caranya adalah kita kembali ke lembar referensi, kemudian kita cek pada bagian kanan bawah, di bagian yang bertulisan custom ini. Kita klik, kemudian dapat kita lihat bahwa yang digunakan sini adalah satuan milimeter, gram, and second. Nah, untuk menyesuaikan, kita kembali kepada lembar pengerjaan. Terdapat di sini bahwa satuan yang digunakan masih inch, pound, second. Kita hanya perlu mengklik mm/gas atau milimeter, gram, second untuk menyesuaikannya. Oke, sekarang satuan sudah sesuai. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu cara membangun bagian E1, yaitu adalah silinder yang di bawah ini, dengan ketebalan sebesar 34 mm dan diameter dari silinder adalah 65 mm. Silinder ini sejajar dengan bagian front plane. Oke. Langsung saja kita ke bagian lembar pengerjaan. Yang pertama-tama kita lakukan adalah normal to front plane. Dengan cara klik kanan, bagian front plane, kemudian normal to, kemudian langsung saja kita ketik tombol sketch. Kemudian, untuk memudahkan pekerjaan kita disarankan agar menggambar di bagian titik tengah panah merah ini, supaya mempermudah untuk part-part ke depannya. Selanjutnya kita gunakan circle tool untuk membuat lingkaran. Klik pada bagian tengah panah ini, kemudian langsung saja arahkan keluar sehingga terbentuk lingkaran, lalu centang saja. Kemudian untuk memastikan bahwa diameternya 65 mm, kita gunakan Smart Dimension. Klik bagian Smart Dimension di sebelah kiri atas, kemudian klik bagian circle-nya. Akan muncul simbol diameter seperti ini, dan tertera bahwa diameternya adalah 79,47 mm. Kita sesuaikan, caranya hanya dengan menggeser, lalu mengklik, kemudian kita dapat memodify ukurannya. Langsung kita ketik saja 65, karena diminta 65 mm, lalu klik enter. Sudah jadi lingkaran dengan 65 mm. Oke, yang selanjutnya kita lakukan adalah extrude boss atau base. Caranya, kita pilih menu features sebelah kiri atas ini, kemudian kita klik extrude boss atau base. Nah, karena yang diminta front plane itu berada di bagian tengah, makanya kita harus mengubah pilihan dari blind menjadi net plane. Sehingga si front plane itu berada di tengah-tengah dari silinder tersebut, dari ketebalan silinder tersebut. Dan kita bisa ubah di bagian sini, bahwa ketebalan yang diinginkan dari silinder tadi adalah 34 mm. Langsung kita klik enter saja. Langsung terbentuk silinder, lalu klik centang. Nah, inilah part dari E1. Bagian E2 adalah batang yang di tengah ini, dengan lebar persegi, yaitu 24 mm dan panjangnya adalah 45 mm, dan ketinggiannya yaitu 96 mm terhitung dari bagian tengah silinder sini. Langsung saja kita kembali ke lembar pengerjaan. Untuk membuat bagian E2, pertama-tama kita harus normal to top plane. Kemudian lakukan sketch. Dengan menggunakan center rectangle tool, kita kembali mulai dari titik tengah ini, lalu geserkan saja kursornya. Kemudian klik enter sehingga terbentuk rectangle. Untuk menentukan ukurannya, kita harus menggunakan Smart Dimension lagi. Tadi lebar ini adalah 45, kita modify, ketik saja 45 mm, dan sebagian sampingnya adalah 24 mm. Sudah terbentuk rectangle dengan ukuran yang sama dengan referensi. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kembali ke features, menu features. Nah, dapat dilihat bahwa persegi yang telah kita gambar berada di tengah-tengah silinder. Yang kita lakukan kemudian adalah sama seperti sebelumnya, yaitu extrude boss atau base. Nah, pada bagian ini kita gunakan feature blind karena kita hanya ingin membuat ketebalan pada satu arah dengan ketebalan 96 mm. Langsung klik centang saja, sudah jadi bagian E2. Bagian E3 yaitu adalah silinder. Silinder yang terletak pada bagian belakang, mengarah ke bagian belakang. Dengan ketebalan 25 mm terhitung dari bagian front plane, tapi arahnya ke belakang. Karena ketika kita normal to front plane, akan ya bagian depannya adalah bagian ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa silinder E3 itu mengarah ke belakang. Kita pertama-tama lakukan normal to front plane. Nah, kemudian dapat kita gunakan seperti tadi, yaitu kita gunakan sketch, lalu circle tool. Kita mulai dari titik tengah bagian E2 ini. Klik saja, kemudian dapat kita lihat pada referensi bahwa lingkaran itu bersinggungan dengan bagian dari bagian luar dari E2. Sehingga
pada bagian ini ketika kita mengklik tengah, kita langsung saja ke bagian pinggir sehingga diameternya sesuai, yaitu radiusnya 22,5 dan diameter 45 mm. Klik saja, lalu terbentuk lingkaran seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kembali seperti tadi, yaitu features. Lalu kita lakukan extrude boss atau base dengan ketebalan 25 mm. Ini mengarah ke belakang. Jadi kita normal to front plane terlebih dahulu, kemudian lakukan extrude boss atau base, klik saja. Kemudian kita harus memastikan bahwa lingkaran kuning ini itu berada di belakang, mengarah ke belakang. Jadi kita lakukan membalik arah, yaitu dengan klik tanah yang di sebelah kata blank ini. Nah, bagian kuning tadi sudah tertutup oleh abu-abu, berarti ini mengarah ke belakang. Dan kita hanya perlu menyesuaikan ketebalannya itu 25 mm, lalu klik enter dan klik centang. Sudah jadi bagian dari silinder E3. Selanjutnya kita akan membuat silinder E4. Silinder E4 itu adalah silinder bagian kecil sini dengan ketebalan 36 mm dari right plane. Normal to right plane. Nah, dapat kita lihat bahwa silinder kecil ini mengarah ke arah kanan, jadi kita hanya perlu normal to right plane ketika menggambar nanti. Langsung saja kita buat di lembar pengerjaan. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah normal to right plane, kemudian kita klik kanan lagi, sketch. Menggunakan lagi-lagi circle tool, kita klik circle tool, kemudian klik bagian tengah dari perpotongan antara E3 dan E2 ini. Klik, kemudian di referensi dapat kita lihat bahwa silinder itu bersinggungan dengan E2. Jadi seperti tadi, kita klik dari bagian tengah hingga ke bagian pinggir dari E2 ini, persegi balok E2 ini. Sehingga radiusnya dapat terlihat di situ adalah 12. Kemudian sama seperti tadi, yang perlu kita lakukan adalah melakukan extrude boss atau base, klik lagi dengan ketebalan sebesar 36 sesuai dengan referensi. Lalu klik enter, centang saja. Sudah jadi bagian dari silinder E4. Halo, kenalin nama aku Devi Narwati, NIM 1332018. Di sini aku mau lanjutin pembuatan part yang sebelumnya udah dibikin sama teman aku. Jadi dia udah bikin bagian E1, E2, E3, dan E4. Dan sekarang aku mau bikin bagian yang E5 sampai F2. Untuk bagian E5 sendiri ini sebuah lingkaran gitu ya, yang dibikin di ujung E2, terus dia di extrude ke atas. Dan untuk E6 sendiri ini mungkin bagiannya cukup rumit karena nggak terdiri dari satu line atau satu sketch circle doang, tapi merupakan gabungan gitu. Tapi semua nanti bisa dibikin. Dan untuk F1 sama F2-nya sendiri ini cuma empat. Jadi mungkin langsung aja. Nah, ini dia tadi part yang udah dibikin sama teman aku. Karena dimulai dari sini, jadi ini aku mau normal tuh, dan kita bakal sketch di sini. Kita bikin lingkaran dari titik tengah koordinat ini ya. Nah, terus kita ambil ukurannya bebas aja dulu. Dan kita ukur lagi pakai smart dimension, biar sesuai sama acuannya. Kita bikin diameternya 44 mm. Nah, udah. Terus kita ke pictures, dan kita extrude si lingkaran ini ke atas sepanjang 70 mm. Oke. Ini udah jadi untuk bagian yang E5. Selanjutnya, aku mau bikin bagian yang E6, itu ada di bagian sini. Jadi, aku mau gunain front plane. Ini aku munculin dulu front plane-nya, dan aku normal tuh biar lebih gampang. Terus selanjutnya, kita bikin garis dari titik tengah. Ini ya, titik tengah garis ke bawah. Nah, ini kita bikin garis ke bawah. Nah, ini kita bikin garis dari titik tengah ini, terus kita bikin garis ke bawah. Kita atur panjangnya dia adalah 32 mm. Selanjutnya aku mau bikin garis yang di bawah sini, dan biar memudahkan kita pakai feature yang midpoint line. Jadi dia bakal mulai bikin garisnya tuh dari titik tengah gitu. Terus nanti dia bakal memanjang ke kanan dan ke kiri, seimbang sama panjang. Nah, ini juga kita atur lagi panjangnya dari titik ini ke titik ini. Ke titik tengahnya adalah 13 mm. Dan kalau kita pakai midpoint line ini, kalau kita atur salah satunya aja, nanti yang garis satunya juga bakal sama memanjang gitu sesuai. Jadi ini juga bakal jadi 26 mm. Nah, selanjutnya kita bikin selangkaran dan garis yang ada di bagian sini pakai slot. Kita pakai straight slot dari titik acuan yang ini lagi. Nah, kita lebarin ke samping. Terus kita tinggal atur deh panjang lebarnya. Dari sini ke sini adalah 44 mm. Terus dari titik ini ke titik ini. Dari titik ini ke titik ini, jari-jarinya dia adalah 14 mm. Nah, selanjutnya kita bakal bikin lingkaran dari titik tengah ini lagi. Jari-jarinya sama kayak lingkaran yang di bagian sana, yaitu 22,5 mm. Jadi kita bikinnya dipasin aja segini, jari-jarinya dia 22,5 mm.
Terus kita bikin garis yang di sini. Nah, hubungan garis sama si lingkarannya ini bakal tangent ya. Jadi kita arahin sampai muncul simbol tangent yang lingkaran sama garis itu tangent. Atau kalau mau cek lagi, kita tekan kontrol, terus kita pilih si garisnya dan si lingkarannya. Ini hubungannya udah tangent ya. Jadi udah sesuai. Dan kita bikin garis satunya lagi sampai muncul tangent lagi. Ini ada beberapa garis atau bagian yang sebenarnya nggak kepakai, jadi bakal kita potong aja pakai trim and place. Ini ya trim and place. Sorry. Ini bagian yang kita potong bagian ini. Ini kita okein aja. Terus bagian ini, ini sama ini. Jadi ini bentuknya udah sesuai, dan tinggal kita ekstruk sepanjang 25 mm. Nah, udah untuk bagian F6-nya, sekarang tinggal fillet bagian F1 dan F2-nya. Kita pergi ke features, terus di sini ada menu fillet. Terus kita tinggal klik aja bagian-bagian yang mau di fillet nih. Jadi kalau fillet tuh nanti finishnya dia bakal nggak tajam gitu ya. Jadi dia bakal lebih cantik, lebih halus. Kita fillet yang ini. Hati-hati ya, ini bukan face-nya, tapi ke edge-nya yang ini. Terus yang ini, terus ini, sudut-sudut ini juga, terus lengkungan ini juga, terus dari sini juga. Nah, udah deh, kita tinggal centang, dan hasilnya bakal kayak gini ya. Jadi dia nggak tajam lagi gitu. Nah, untuk fillet bagian 2 ini ada bagian-bagian yang masih kental, jadi kita fillet lagi. Fillet lagi. Nah, ini. Terus bagian ini. Ini juga, ini juga, ini juga, ini. Nah, ini udah ke fillet semua bagian-bagian yang emang mau di fillet. Oh, ini ketinggalan ya? Nah, udah deh. Halo kakak-kakak, teman-teman. Semuanya, perkenalkan nama saya Nikola Simanuel Setiawan Putra, NIM 143200005. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pekerjaan teman-teman saya di kelompok saya untuk membuat part tes Asprak Gamtek. Baik, akan saya langsung share screen saja. Di sini kita buka part tes mengajar. Jadi teman-teman saya selama ini sudah mengerjakan dari bagian E1 sampai dengan F2, sudah di fillet jadinya. Dan sekarang yang akan saya buat di sini adalah E7, P1, E10, dan juga CP1. Ya, pertama-tama akan dibuat dari si E7, atau bisa kita lihat di sini merupakan cut extrude ya, extruded cut berdiameter 35 mm. Kemudian ada plane 1, habis itu kita ada E10 extruded cut di sini berdiameter 10, dan juga ada CP1 circular pattern di sini untuk membuat 5 lubang dengan pola seperti itu. Oke, seperti itu yang akan kita buat sekarang. Langsung saja kita lihat ke partnya yang sudah dibuat oleh teman-teman saya. Ya, sampai sini ini partnya. Untuk front plane-nya sementara waktu bisa kita hide dulu, gak apa-apa, untuk mempermudah penglihatan dan juga pengerjaannya jadi lebih enak. Kita langsung saja sketch. Kita normal tuh di sini di bagian boss extrude 1 ya, part yang bagian bawah ini. Di sini kita langsung sketch saja. Itu udah muncul titik originnya, bisa kita buat lingkaran karena kita akan membuat bolongan tadi extrude cut berbentuk lingkaran. Kita tahu bahwa diameternya 35, maka dari itu jari-jarinya merupakan 35 bagi 2. Nanti hasilnya ada 17,5. Atau teman-teman bisa juga sih langsung tulis 17,5 juga silahkan ya. Dari sini jangan lupa kita definisiin ya. Ini masih under define dan kita bisa definisiin itu 35. Oke, langsung fully define. Oke, kalau udah fully define, kita bisa langsung melakukan extruded cut. Dengan cara apa? Kita pilih feature, pilih extruded cut, dan kita akan potong sejauh sampai melubangi part ini ya. Bisa teman-teman tarik, bisa teman-teman pasin, bisa juga teman-teman pilih di sini up to next. Aku akan pilih up to next di sini. Jadi dia akan memotong sampai ke
selanjutnya, atau di sini bagian ini. Ya. Kalau udah sesuai, kita oke. Udah, sudah terpotong ya teman-teman. Kalau udah terpotong begini, sudah sesuai lingkarannya, kita bisa lanjut. Tadi kan selanjutnya adalah P1 ya, kita akan membuat plan. Nah, cara bikin plan itu bagaimana? Kita pilih ke feature, masuk ke feature, agak nge-lag ya, mohon maaf sebentar. Masuk ke feature, habis itu kita pilih references, ada plan, ya kita mau bikin plan baru. Nah, di sini nanti teman-teman akan diminta memilih referensinya. Referensinya apa? Kita mau menggunakan referensi di sini right plan. Ya. Nah, right plan. Mengapa demikian? Karena kita mau buat plan di sini. Nanti ini akan seperti right plan, seperti itu ya. Jaraknya kita beri 32,5. Ini sebenarnya teman-teman boleh aja sih atur, misalkan mau berapa. 42,5 juga ya silakan aja. Asal nanti teman-teman atur pada saat melobanginya itu nanti teman-teman sesuaikan. Kalau di sini mungkin aku untuk mempermudah, aku akan pilih 32,5 aja, karena ini pas-pasan menempel pada sisi bawah Boss Extrude 1. Menempel pada partnya ini. Seperti itu. Ini aku pencet OK karena udah sesuai seperti yang kita mau. Lalu kita akan sketch di plane yang baru kita buat, atau plane 1. Kita normal to dulu, ke plane 1. Lalu kita sketch di sini. Sketch, udah muncul titik original lagi, kita akan membuat lingkaran, ya akan membuat bolongan berupa lubang lingkaran, berdiameter 10, ya atau jari-jarinya 5. Diatur di sini, 5. Oke, jangan lupa kita definisiin ya, kita define. Karena ini masih under define. Smart dimension dulu. Ini 10. Kita pencet OK. Dan lingkarannya jadi. Udah fully defined. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya akan kita bolongin. Cara bolonginnya kemana? Kita pilih feature. Pilih extruded cut. Nah, di sini akan kita bolongin. Nanti bisa teman-teman atur sejauh berapa. Kalau di sini bisa juga sih teman-teman atur di sini ke up to next atau misalkan seberapa. Cuma mungkin di sini aku akan memilih sejauh sekitar, mohon maaf agak sedikit nge-lag. Intinya kita mau melubangi si bagian bawah ini ya, si part bagian bawah. Ya, di sini mungkin aku akan pilih sekitar segini aja. Oke, sudah sesuai. Kita bisa langsung pencet OK. Dan bolongannya akan terbentuk. Seperti itu. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang kita mau lakukan adalah kita akan membuat pola, ya, pola rotasi lingkaran dari si buletan ini, dari si lubang cut extrude 2 ini. Caranya gimana? Caranya adalah kita pilih cut extrude 2, habis itu kita masuk ke feature, kita akan melakukan pattern. Tapi bukan linear pattern, kita drop down di bawah sini, pilih yang circular pattern, karena pola yang kita buat adalah pola melingkar. Ya. Pilih circular pattern, jangan lupa pilih direction-nya, kita bisa pilih yang ini. Nah, ini udah terbentuk ya teman-teman, tapi bisa teman-teman lihat, ini kebalik. Kita maunya di bawah. Caranya gimana? Tinggal kita reverse direction, kita klik ini. Udah, jadi ke bawah. Udah sesuai ya teman-teman, equal spacing 180 derajat, karena kita cuma mau setengah lingkaran. Sebanyak apa? Bolongannya sebanyak 5 ya. Ada 5 bolongan 180 derajat. Oke, udah sesuai yang kita mau. Ini udah bisa kita klik OK. Atau teman-teman mau ubah jadi instant spacing juga bisa, diubah jadi jaraknya sebesar 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Karena jarak dari setiap lubang ini 45 ya. Ini 45, ini 45, 45, 45. Ya, jadi sama aja seperti equal spacing. Kalau equal spacing kita pilih yang 180 derajat. Seperti itu. Kalau udah sesuai yang kita mau, kita klik OK. Dan sudah jadi. Part kita sudah siap untuk dilanjutkan. Sudah sesuai seperti yang diminta di contoh. Oke, ini plan satunya bisa kita hide dulu. Lalu kita kembali ke isometric view. That's it. Baik, seperti ini dulu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ratnal. Dia akan melakukan bolongan yang lain, memberi bolongan di bagian-bagian yang lain, dan juga akan memberikan materialnya. Ini masih not specified, dan juga akan memberikan warna kuning nanti di tengahnya. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratna Larissa, NIM 143200027. Hari ini aku akan melanjutin part yang udah dibuat sama teman aku sebelumnya. Oke. Jadi pada kali ini aku akan ngejelasin fitur cut extrude atau extrude cut. Itu adalah fitur yang bisa digunakan untuk memotong bagian part 3D di SolidWorks. Oke, langsung kita eksekusi aja. Yang pertama, kita mau bikin cut extrude 1 dan 2. Yang ini ya guys. Oke, langsung kita modelin aja. Oke, tadi cut extrude 1 dan 2 itu ada di bagian sini. Kita normal tool seperti biasa. Dan kita sketch. Yang pertama, kita bikin Yang pertama, kita bikin circle di tengah-tengah sini. Terus kita define dengan smart dimension. Limitnya itu ukurannya 15 mm. Oke. Kalau udah, kita diketahui juga jarak antara titik tengah lingkaran sama ujung sini. Nah, kita define juga pakai
dimension, smart dimension itu diketahui 14. Oke, udah. Selanjutnya kita bikin lingkaran kedua. Itu ada di di sini. Di tengahnya, kita buat lingkaran. Smart dimension lagi untuk di-define. Lingkaran itu ukurannya 26. Nah, sebenarnya diketahui juga jarak dari titik ini ke titik ini itu 44. Oke, benar. Oke, selain itu di cut extrude 2 itu nggak cuma lingkaran doang seperti ini, tapi ada kotaknya nih di bawah. Kita mau buat kotaknya gimana caranya? Sorry. Oke, kita mau bikin kotak yang ada di bawah. Kita pakai aja midpoint line biar gampang. Kita ada di tengah, terus kita bikin garis. Smart dimension, dimintanya itu 6 mm. Nah, tapi senternya itu jadi di sini kan, nggak sejajar sama di sini. Kalau mau disejajarin gimana caranya? Caranya, kita klik titik yang kita mau sejajarin, terus pencet Ctrl, terus kita klik juga titik yang kita mau sejajarin sama apa. Terus kita klik vertical, karena kita mau sejajarin secara vertikal. Udah, nanti digeser sendiri. Nah, selanjutnya kita mau bikin kotaknya nih, biar jadi kotak. Kita bikin garis aja ke atas. Baru di smart dimension, yaitu mintanya 4,35. Oke. Selanjutnya kita akan trim bagian yang itu, biar bentuknya bagian ini. Itu, kalau udah, kita akan masuk ke features, terus pencet extrude cut. Ini untuk fitur untuk memotong tadi. Nah, di contoh tadi itu dimintanya potong sampai diterobos aja gitu. Nah, caranya gimana? Kalian pencet yang blind ini, pencet panah ke bawah, diganti sama through all. Jadi dia nerobos gitu sampai belakang. Terus kalau udah klik OK, nah udah deh, udah bolong. Oke, next kita akan masuk ke cut extrude 3. Cut extrude 3 itu ini. Oke, langsung aja kita ke cut extrude 3. Oke. Nah, cut extrude 3 itu di plan ini ya. Jadi tinggal dimana tuh seperti biasa. Dan di sketch. Kalau kita buat lingkaran, karena kayak tadi kan sebenarnya sama aja. Lingkaran. Terus di define pakai smart dimension. Itu mintanya 10 mm. Oke, kalau udah, kita langsung ke features, extrude cut, dan bolongin deh. Bolonginnya kalau tadi itu kan blind diganti jadi through all. Itu kita nggak bisa dipakai through all, karena kita nggak mau bagian sininya bolong. Kita cuma mau bolong sampai bagian sini. Jadi kita ganti ke up to next. Nah, kalau kayak gini kan cuma bolongnya sampai sini aja. Oke. Ya udah, ini udah bolong. Cuma nggak kelihatan tuh udah bolong. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke cut extrude 4. Cut extrude 4 itu yang ada di atas. Langsung aja. Kita ke atas. Moto. Dan sketch. Terus biasa bikin pakai circle. Dan dari tengah bikin lingkaran. Terus kita define pakai smart dimension. Yaitu mintanya kali ini diameternya 22 mm. Sorry. Nah, kalau udah, kita ke features. Extrude cut. Nah, dimintanya itu cuma bolong sampai sini. Jadi, sama kayak sebelumnya, kita pakai yang fitur up to next. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Udah jadi. Cuma kalau mau lebih presisi lagi dari referensi, kita bisa lihat. Kita bisa lihat referensinya. Nah, di sini kita lihat materialnya itu adalah cast alloy steel. Kita mau ganti jadi material cast alloy steel. Dan selain itu, ini tuh di dalamnya warnanya kuning. Tuh, warnanya kuning. Jadi kita mau warnanya itu jadi warna kuning. Oke. Gimana sih cara ganti materialnya? Caranya pencet material, klik kanan, edit material. Terus tinggal cari aja cast alloy steel. Oke, ini cast alloy steel, apply. Terus langsung close aja. Oke, gimana caranya ganti warna kuning? Nah, kalian klik aja part yang mau kalian ganti warna kuning. Terus klik appearance. Klik paste. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Terus tinggal warnain aja warna kuning, muncul aja kalian mau kuningnya cerah apa. Terus tinggal klik semua part yang kalian mau warnain kuning. Oke. That's pretty much it. Tinggal jangan lupa di save dan selesai. Thank you for watching.